Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulianti dengan NIM 19071009. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membuat query edit pada modul perkiraan. Saya sendiri dari Prodi Sistem Informasi di sini untuk memenuhi tugas pemrograman akuntansi yang diampu oleh Bapak Herianto. Untuk itu saya akan menyampaikan yang pertama adalah kita masuk ke localhost. Jadi HTTP localhost sesuai nama folder yang kita buat. Di sini saya buat akuntansi HTTP Neo2. Kemudian kita akan dibawa ke via loginnya. Di sini ada username dan password, di mana username dan password ini sudah dihubungkan ke database akuntansi HTTP Neo2. Di sini ada tabel user. Username dan password sudah ditentukan, yaitu username-nya admin dengan password 123. Oke, kita coba username-nya admin, passwordnya 123. Kalau dia berhasil login, maka kita akan dibawa ke menu HTTP Accounting System. Oke, di HTTP Accounting System ini ada menu utamanya, ada berbagai file data. Di sini kita akan mau buka data perkiraan. Jadi, di informasi data perkiraan ini ada beberapa tabel, ada nomor akun, nomor perkiraan, dan sebagainya, sampai ke aksi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menambahkan tombol edit di from aksi ini. Jadi, di from aksi ini nanti kita akan menambahkan link edit. Ya, menambahkan link edit. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat codingnya di perkiraan.php. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mau menambahkan link edit pada pada tabel aksi kita. Di sini kan ada cuma delete. Jadi kita mau tambahkan link edit. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini kita tambahkan di sini. Oke. Kita copy paste aja dulu, atau kita ketik aja dahulu. Buka kurung have sama dengan module sama dengan edit perkiraan. Kita editnya di mana? Di ID berdasarkan ID sama dengan string sama dengan string data, nomor perkiraan, kemudian tanda kutip, edit, karena kita menambahkan tombol edit ya. Kemudian kita cek lagi have modul edit perkiraan di mana? Di ID sama dengan string data, nomor perkiraan. Terus kita sesuaikan juga ini. Kita sesuaikan, kita mau menentukan besar from tabelnya, bisa kita ubah ya sesuai yang kita mau. Misalnya saya mau 40. Ctrl save, coba kita refresh kembali.
Oke, karena kayaknya terlalu kecil ya di tombol aksinya ini, jadi kurang rapi. Jadi kita tambah aja ini 40 px tadi ya, 60 px. Tergantung ya, sesuai kebutuhan kita saja. Ctrl save kembali, kemudian kita refresh kembali, maka tombol edit sudah masuk ke aksi. Oke, tapi ini hanya tombolnya aja ya, belum bisa digunakan. Nah, belum bisa digunakan karena belum kita masukkan codingannya. Ini masih tombolnya aja. Oke, selanjutnya udah selesai ini kita akan masuk ke file Harry under isi.php. Jadi di sini kita kan ada punya beberapa modul, ada modul perkiraan, perusahaan, user, tambah user, delete dan sebagainya. Jadi kita akan menambahkan modul tadi, modul edit. Jadi buat file editnya kita ubah ya. Langkahnya yaitu kita else if get salah ya, pakai string get. Sebenarnya kita bisa copy paste, cuman karena kita sambil belajar jadi kita ketik aja dulu ya. Oke, get module itu kurung kembali sama dengan perkiraan. Jangan lupa cantumkan editnya. Kita kan mau nambah edit perkiraan ya. Edit perkiraan, kemudian include-nya tanda kutip modul jangan buatnya module ya, kita sesuaikan sama yang sebelumnya tadi. Mod perkiraan atau edit perkiraan. Pastikan tulisan di atas yang ini sama dengan yang ini, jadi dia kebaca. Edit perkiraan .php tanda kutip .2. Oke, kita tutup kurung lagi. Oke, Ctrl save, kita refresh kembali. Baiklah, tadi sebelumnya saya mengalami kesalahan, yakni muncul sintak error dan sebagainya pada informasi data perkiraan. Ketika saya jalankan, dia keluar sintak error. Jadi masalahnya adalah ketika saya tadi memasukkan else if modul menambahkan edit perkiraan tadi di sini, saya lupa menge-save data yang sudah saya perbaharui, sehingga masih terbaca data yang lama, sehingga dia tidak berjalan dan error. Kemudian pastikan pada saat kita membuat edit perkiraan ini, di sini bacaannya harus sama dengan file edit perkiraan ini namanya, dan yang ada pada perkiraan.php, jadi harus sama ya. Jadi di sini
link yang sudah kita tambahkan tadi itu juga harus sama dengan yang ada di heri-isi.php. Jadi di sini saya nulisnya edit perkiraan, maka di heri-isi.php juga edit perkiraan. Tidak boleh berbeda. Jadi dia tidak mampu membaca perintahnya kalau misalnya berbeda. Kemudian sudah saya perbaiki kemudian saya tadi membuat file edit perkiraan.php. Jadi di sini itu saya sudah memasukkan codingannya. Ada include konfigurasi atau koneksi.php-nya. Di sini kita akan masukkan post submit-nya. Jadi ketika nanti kita jalankan, dia mensubmit atau mengupdate gitu ya, mengupdate data yang mau kita perbarui. Jadi saya menampilkan exo test. Jadi ketika kita nanti klik ini, kita mau update, klik, maka akan muncul langsung tes. Jadi dia akan terupdate di data perkiraan. Oke. Kemudian pastikan kita mau update datanya dari mana. Kita mau update data tabel akuntansi master. Itu kita buka SQL kita di sini. Di akuntansi HTP New 2 ada tabel akuntansi master. Di mana di sini ada tabel datanya, yaitu ada kolom untuk ID perkiraan, nomor perkiraan, ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke, selanjutnya pastikan tulisan yang ada di sini sama. Kita mau update dari mana? Kita mau update terus tuh ke nomor perkiraan. Jadi perlu diperhatikan adalah ketika kita ini string koneksi, kita menseleknya dari mana. Oke, pastikan tulisannya juga nggak salah, from bukan form. Saya tadi ada kesalahan di sini sehingga dia tidak terbaca. Nah, saya buatnya tadi form bukan from, jadi dia nggak kebaca. Terus itu kita dari mana? Dari tabel akuntansi master. Nih harus samakan sama ini ya tulisannya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda dia nggak akan kebaca. Oke, mau kita dari mana? Dari nomor perkiraan yang ada di sini. Ini ya. Nomor sudah ditentukan di sini. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan nanti data dari nomor perkiraan, nama perkiraan, dan sebagainya. Ini sudah saya ketikkan ya sebelumnya. Sudah saya ketikkan sehingga pas waktu kita mau tambah data atau edit data, kita mau edit data itu akan berjalan. Ini misalnya aktif yang ini deh, buku kas, kita misalnya mau edit kas ya. Jadi ID-nya tadi kan nomor perkiraannya pas ya, sama yang ini dengan yang ini sama. Nama perkiraannya kas uang misalnya mau kita edit ya kan, kas uang. Terus kita mau update, maka otomatis akan membawa kita ke tes atau data yang kita ubah itu sudah masuk ke data perkiraan. Oke, ini bisa dibaca nomor 3, kas uang, artinya tombol edit data perkiraan kita berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan. Baiklah, pelajaran dari yang dapat saya ambil adalah bahwasannya kita harus lebih teliti lagi dalam memasukkan codingannya. Jadi sehingga semua dapat terbaca dan tidak error seperti yang terjadi sebelumnya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pesan dan kesan dari saya adalah tetap semangat, walaupun misalnya ada yang salah tetap harus semangat, karena mungkin faktor dari keteledoran kita juga, ya mungkin dari faktor penulisannya, titik komanya, atau penulisan dan sebagainya, itu juga mempengaruhi
apa yang kita inputkan. Jadi dia tidak bisa terbaca. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Herianto. Untuk itu saya Rizky Yulianti mengucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.